Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang simbiosis atau hubungan antar makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengetahui simbiosis yang terjadi pada makhluk hidup. Bentuk simbiosis makhluk hidup. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani yang berarti hidup bersama. Simbiosis dapat diartikan sebagai interaksi antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang hidup berdampingan. Makhluk hidup yang bersimbiosis disebut simbion. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Artinya, dalam hubungan kedua organisme ini tidak ada pihak yang dirugikan. Pada umumnya, makhluk hidup yang melakukan simbiosis mutualisme akan mengalami kerugian jika tidak melakukan simbiosis. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting baginya. Berikut contoh simbiosis mutualisme. Yang pertama adalah kupu-kupu dan bunga. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga adalah simbiosis mutualisme karena kedua organisme ini saling menguntungkan. Kupu-kupu diuntungkan karena mendapatkan makanan dari nektar bunga, sedangkan bunga diuntungkan karena membantu proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua, lebah dan bunga. Hampir sama dengan kupu-kupu dan bunga, lebah diuntungkan karena mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan untuk pembuahan. Selanjutnya, burung jalak dan kerbau. Burung jalak diuntungkan karena memakan kutu yang ada pada kerbau, sedangkan kerbau diuntungkan karena mengurangi kutu yang menyebabkan gatal pada kulitnya. Ikan badut dan anemon laut. Ikan badut diuntungkan karena bisa bersembunyi dari pemangsa pada anemon laut. Anemon laut pun demikian diuntungkan oleh ikan badut. Selanjutnya, burung bangau dan kuda nil. Hubungan burung bangau dan kuda nil adalah simbiosis mutualisme karena burung bangau suka memakan kutu dan parasit yang ada pada tubuh kuda nil, dan kuda nil diuntungkan karena membuat tubuhnya menjadi bersih. Selanjutnya, kelelawar berbulu wol dan kantong semar. Hubungan keduanya adalah simbiosis mutualisme. Kelelawar menjadikan kantong semar sebagai tempat untuk beristirahat, sedangkan kantong semar mendapatkan nutrisi dari kotoran kelelawar berbulu wol. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme yang pertama adalah ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora selalu menempel pada tubuh ikan hiu yang memudahkan untuk mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan ikan hiu atau kotoran ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan juga
juga tidak dirugikan. Selanjutnya, tanaman paku dan pohon jati. Tanaman paku menempel pada pohon jati yang bertujuan untuk memudahkan mendapatkan air dari air hujan dan sinar matahari langsung. Tetapi, pohon jati tidak dirugikan, juga tidak diuntungkan. Selanjutnya, contoh komensalisme, tanaman sirih dan pohon yang ditempelinya. Tanaman sirih adalah tanaman yang merambat pada pohon, yang berfungsi untuk mendapatkan asupan sinar matahari pada proses fotosintesis. Dalam hal ini, tanaman sirih diuntungkan, tetapi pohon yang ditempelinya tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Terakhir, tanaman anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek menempel pada pohon mangga untuk mendapatkan air hujan dan asupan sinar matahari. Dalam hal ini, tanaman anggrek diuntungkan, sedangkan pohon mangga tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang pertama adalah cacing hati dan sapi. Cacing hati diuntungkan karena mendapatkan makanan dari sapi, sedangkan sapi dirugikan karena mengurangi nutrisi dan bisa menyebabkan penyakit. Selanjutnya, nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan karena memakan darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena banyak menyebabkan penyakit seperti DBD dan malaria. Contoh simbiosis parasitisme yang selanjutnya, benalu dan pohon inangnya. Benalu mendapatkan nutrisi dan makanan dari pohon yang ditempelinya. Dalam hal ini, benalu diuntungkan, sedangkan pohon inangnya akan kekurangan nutrisi dan lama-kelamaan akan mati. Dalam hal ini dirugikan. Yang terakhir, tali putri dan beluntas. Tali putri tidak dapat membuat makanannya sendiri. Tali putri mendapatkan nutrisi dan makanan dari pohon yang ditempelinya. Dalam hal ini beluntas, tali putri diuntungkan, sedangkan beluntas dirugikan. Anak-anakku yang soleh-soleha, demikianlah materi hari ini. Kesimpulannya, hubungan dua makhluk hidup dibedakan menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, di mana dua pihak saling menguntungkan. Yang kedua, simbiosis komensalisme, di mana salah satunya diuntungkan dan pihak yang lain tidak dirugikan, juga tidak diuntungkan. Yang terakhir, simbiosis parasitisme,